Saya nggak tahu kalau istri saya melaporkan. Itu sebenarnya laporan tanpa tahu adanya saya dan keluarga saya. Dan dia sebenarnya dulu itu pas tinggalin saya dan anak-anak kabur selama 1 minggu tanpa ada kabar, ninggalin kami berdua sama anak-anak, kami tinggalin sama Terus? anak-anak tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Iya, Saya terus? bilang jangan pernah ikutin egois masalah perasaan, ini masalah anak. Kalau kamu sayang sama anak kamu, pulang, saya bilang begitu. Tapi istri saya malah nggak mau pulang. Oke, Mas, sebentar, aku potong ya. Nah, itu 1 minggu kan istri Mas ninggalin Mas dengan anak-anak ya. Nah, kalau Mas emang katanya tega, lah sekarang kenapa anaknya dititipin ke orang lain? Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Gimana, Mas? Iya maaf Mbak, tadi kan saya ngeliat Instagram ya. Yes. Adik saya, saudara-saudara saya nelfon saya. Kok begitu? Dia bilang begitu. Kenapa, itu ada masalah apa? Dia bilang gitu. Kan dia semuanya udah pada tahu Mbak masalahnya bagaimana gitu loh. Nah, terus kenapa hari ini nggak ada cuman kabar, Mas? Saya bukan nggak ada kabar Mbak. Saya udah WA-an sama istri saya. Istri saya nggak ngasih tahu ke Mbak. Loh, enggak. Saya WA. Kenapa Anda nggak balas? Saya sudah Saya siapkan bukan uang nggak balas. 15 juta. Kan Anda Iya. bilang. Apa mau alasan Iya, gimana, Mbak. Mas? Saya nggak mau ada alasan Mbak. Saya nggak pernah ada alasan. Saya cuma nyari si Arsi Mbak. Tadi pagi saya berangkat nyari Arsi. Di telepon udah nggak aktif. Loh. Saya tuh bukan orang yang Mbak pikirin. Saya punya keluarga, saya punya saksi. Silakan Mbak datang ke rumah saya. Ayo kita ambrukin semua barang-barang biar kenyataannya mana yang benar, mana salah Mbak tahu. Tahu nggak Mbak? Saya sama yang adopsi itu bukan karena kemauan saya. Awalnya tuh kemauan Rahma dan saya berdua. Dan saya pun pribadi, saya punya hati nurani untuk anak saya Mbak. Iya. Saya kalau memang Mbak mau menyiduk saya, udah bilang sama keluarga, saya siap. Saya orang bukan yang mencari pembenaran ke siapapun. Saya bukan mencari orang yang punya pembelaan kemanapun. Tapi saya di sini mengalah bukan berarti menang. Tapi Mbak harus tahu bagaimana saksinya dari pihak suaminya, bagaimana dari pihak istrinya, bagaimana. Enggak, coba amplopin Mas. dua-duanya, kumpulin dari satu. Gitu Sekarang dong Mbak. sekarang gini. Pertanyaan saya cuma satu. Anaknya sekarang di mana? Kembalikan anaknya. Nih, sekarang gini, bukan saya yang namanya ngasih anak saya begitu saja, bukan saya begitu Mbak orangnya. Saya ketemu sama Mbak Ipe, datang ke sini, dia dari Batang, dia sama keluarganya, sama neneknya segala macam. Dan pada saat hari pertama pun sampai ke sininya, komunikasi kami masih lancar Mbak, masih video callan. Mbak, Arsi mana, saya mau video sama anak saya. Ini Mas, habis makan, habis mandiin. Mas, Alhamdulillah. iya. Sekarang Sekarang kan ini posisinya udah masuk laporan ke Polres. Mas, itu cuma Iya, simple. Dengerin saya. Simple. Saya nggak mau dengar alasan. Saya nggak mau dengar alasan masalah apapun. Mas dengan keluarganya itu privasi dan aib ya. Saya juga nggak mau ikut campur. Itu yang pertama. Iya dong. Yang kedua, Mbak Novi Novianti, kalau Mbak berasa itu aib, kenapa Mbak publikasin ke YouTube dan Instagram? Loh, itu kan karena sama kita juga mencari bicara, anaknya dong. saya bukan orang yang pengen nyari pembelaan. Ya Itu udah, aja. nggak usah ngebela diri kalau gitu. Ya udah, kalau gitu balikin anaknya. Nggak usah ngebela diri deh. Tadi nyalain istrinya segala macam. Balikin anaknya. Kalau Mbak mau gitu, kenapa nggak suruh amprokin ke rumah ibu saya, semuanya keluarganya? Lu bertele-tele dari tadi ngomong, anaknya kemana sekarang? Saya orangnya gini Mbak, saya nggak pernah menyari. Ya udah, oke. Yang Ini menurut pembelaan Mbak, kok, silakan. pembelaan. Orang kita ada buktinya kok semuanya. Ya Anda udah. bilang janji hari ini akan diantarkan arsinya. Saya udah siapin 15 juta. Iya Saya nggak? udah bilang sama Rahma, Bun, ini Arsi nanti mau aku ambil, mau si IP-nya udah. Anda datang, bertele-tele alhamdulillah. dari tadi, bertele-tele bela diri Anda itu.
Dengan kalau Anda gentle, kalau Anda laki-laki. Kalau saya ngebela diri dari kemarin, saya udah kemana-mana nyari pembelaan, sudah lapor balik segala macam. Saya mah enggak, Mbak. Karena Lapor saya balik ini, apanya? Ya, aku tahu Mbak Novi nyari pembelaan. Enggak, sama istri saya nyari pembelaan, ngapain gitu. terus? Bisa memojokkan Ngapain orang. gue Ngapain? ngapain? Emang lu salah, lu jelas salah, tapi elunya yang merasa sok bener. Kalau emang lu ngerasa bener, balikin anaknya. Lu minta 15 juta, udah gue siapin 15 juta. Kurang apa lagi coba? Di sini saya merasa kok dari saya yang salah. Ya emang salah. Dari kemarin Anda nggak usah. Saya nih cuma minta dari kemarin itu udah deal ya. Oke, kita deal ketemu. Saya udah siapin uang, saya tunggu hari ini ya. Saya udah bilang, oke nanti kita standby ketemu jam berapa. Saya tungguin hari ini, saya WhatsApp Anda, saya telepon nggak diangkat. Berkali-kali saya bilang, Mbak Rika ini gimana nih? Ini saya udah siapin uangnya. Kemarin udah bilang mau dibantu, udah siap dibantu. Terus dikembalikan, sekarang alasan apa lagi? Anaknya gimana lagi? Hah? Anaknya kenapa nggak dikasih lagi? Saya lebih pengen banyak bertindak. Ipeh sore kemarin pas saya telepon Mbak itu ada kabar, iya Mas balik, iya nanti saya balikin anaknya, tolong ya Mbak ya, saya udah ada uangnya nih dibantu sama Mbak Novi Pratiwi yang ada di YouTube. Nah begitu malamnya saya bantu telepon lagi, kan saya bilang Mbak Novi, Mbak nanti malam saya bantu telepon lagi ya Mbak ya, saya telepon nggak aktif HP-nya dia Mbak, makanya saya Ya langsung udah Mas, dua-duanya aja pembeli dan penjual ya, nggak kan perdagangan anak di bawah umur nih, kena lo dua-duanya lo. Mbak berbilang perdagangan di bawah umur. Oke, dibilang kayak gitu. Mbak tahu nggak dari awalnya kita udah merencanakan sama istri saya, anak ini mau diadopsi. Diadopsi dengan orang yang benar. Ya wallahualam ya nggak. Tapi jelas ada chatnya loh, pembelinya yang ngaku loh. Mas menjual dan transaksinya di rumah itu ada buktinya, udah masuk ke LP loh Mas. Udah masuk ke LP. Itu saya yang chat. Udahlah Mas. Mas mau berkelit gimana? Ini udah kepolisian yang bertindak, bukan saya. Saya di sini cuma perantara aja. Ya, dari awal kita udah berbaik hati. Dengerin dulu, Anda mau? Caranya setuju kita bertindak, Mbak. Saya nggak permainkan Mbak dan Arsi baik-baik aja. Itu penyebabnya istri saya nelfon orang itu marah-marah, ngata-ngatain segala macam. Dari awal saya masih video call anak saya sehat-sehat aja Mbak. Anak saya pengen dibalikin, tapi istri saya ngomongnya udah nggak mana-mana. Alah, Mas. Mbak, saya demi mati orang tua saya kalau saya bohong. Buat apa saya bohong Mbak? Ya udah, namanya anak kandung ya tetap harus sama orang tua lah, sama ibu, apalagi kan ada pasalnya undang-undangnya. Anak umur berapa sampai umur berapa wajib sama orang tuanya. Ya, apalagi ibu kandungnya itu ada di undang-undang loh Mas, bukan saya yang buat. Pada saat istri saya pergi meninggalkan 2 anak, apakah dia ada kata-kata seperti itu? Bilang anak sakit, Bun pulang anak sakit, apa kamu nggak punya hati nurani? Iya kan takut lagi, kan takut di KDR lagi. Ada buktinya loh visumnya. Masuk ke LP loh, udah ada, beneran. Nggak apa-apa, memang itu karena kelakuan istri saya selingkuh. Tuh kan bener kan, dipukul. Oke guys, mohon maaf. Saya agak emosi karena ini menyangkut anak kecil. Ya Allah ya Rabbi, ini nyawa dan saya perempuan. Gimana pun kita pasti namanya perempuan akan mengandung 9 bulan melahirkan. Aduh, ya Allah ya Rabbi, ini aku gemeteran nih. Nggak tahu sekarang posisi anaknya gimana, kondisinya gimana, tapi kita tadi janjian hari ini mau ketemu, tapi sampai jam 19.00 itu nggak ada kabar. Ya nggak tahu ini posisi anaknya gimana. Terus nggak ada etikat baik dari orang yang sekarang mengasuh anaknya, ya nggak ada sama sekali. Jadi ini dia ngirim apa nih? Gini Mbak, Arsi pasti balik dan saya begitu ayahnya Mbak. Saya punya hati nurani sama anak. Dan yang dibilang 10 juta apalagi transaksi seperti itu sebenarnya nggak ada kata-kata seperti itu Mbak. Makanya Mbak, saya pengen semua diamprokin, keluarganya Rahma dan keluarga saya, kita ngobrol bareng-bareng di sini biar tahu mana yang salah dan benar. Jangan yang sepihak Mbak. Saya udah bilang sama istri saya, sebelum lebaran Arsi udah sama kita kumpul bareng-bareng. Saya udah bilang begitu. Dan saya dari kemarin usaha mati-matiin buat anak saya supaya anak saya pulang. Itu bukan karena saya, semua bukan keinginan saya Mbak. Kalau Mbak punya hati nurani, Mbak mestinya lebih tahu Mbak mana yang namanya nyari pembelaan, mana yang tidak.
Di sini saya bukan karena saya diam dan nggak bisa ngapa-ngapain, bukan. Saya di sini berusaha Mbak supaya Arsi pulang. Dan Mbak Ayu itu orang yang baik. Pada saat dia datang ke sini sama keluarganya, saya masih bisa video call anak saya bisa nanya kabar, sampai Mbak Ayu bilang ke saya, Mas, nanti kalau uangnya yang Mas pinjam udah ada, nanti dedenya saya balikin ya. Dia bilang seperti itu Mbak. Tetapi apa, istri saya ngomong yang gimana-gimana, seolah-olah gimana-gimana. Saya bilang sama istri saya, Bun, jangan ngomong kayak begitu, kasihan. Dia udah nolongin kita. Mbak Novi, saya nggak minta uang 15 juta sama Mbak, dan saya bisa mampu nyari uang sendiri Mbak untuk jemput anak saya. Ya Mbak, saya bisa mampu untuk mencari anak saya tanpa bantuan siapapun Mbak. Arsi itu anak saya. Saya dari awal Arsi itu lahiran, saya berjuang mati-matian buat anak saya sampai beberapa rumah sakit. Apa tega saya seperti itu? Enggak. Itu hanya pembelaan si Rahma, seolah-olah jadi saya yang semua yang salah. Mbak mestinya bisa ngumpulin saksi-saksi yang ada, bukan memojokkan saya Mbak. Saya nggak pernah nantangin Mbak, cuman Mbak lebih smart. Mbak katanya perantara, mestinya Mbak kumpulin dua keluarga biar disatukan dan dijelaskan. Itu namanya baru perantara Mbak, menyelesaikan masalah dengan mengamprokin, dengan cara tahu mana yang baik dan enggaknya, bukan sepihak. Hukum itu adil Mbak, berusaha untuk hukum yang adil. Ya, aku makasih banyak Mbak Novi udah nolongin saya. Tapi di sini bukan saya nyari pembelaan Mbak. Saya bukan merasa gimana-gimana, dan saya memang kenyataannya memang saya nggak salah. Semua itu atas keinginan saya sama istri pada saat itu Mbak, adopsi anak. Dari awal ceritanya kalau Mbak tahu, ayo kita amprokin bareng-bareng, ketemu sama keluarga saya. Oke guys, jadi seperti itu kejadiannya. Dan ini kita udah nunggu, dan aku nggak tahu, kata posisinya di Batang, Jawa Tengah, tapi ini orang ngomong beda-beda. Dan kalian dengar kan, itu bertele-tele membela diri, karena saya udah terbiasa membaca karakter orang dengan posisi yang tidak mengakui kesalahannya seperti itu, merasa dirinya ya benar gitu, nggak yang coba mencari jalan keluarnya seperti apa kalau emang anaknya sudah tidak bisa dihubungi. Dia jelas loh, dia bilang menerima uangnya itu ada bukti chatnya gitu. Nah oke, pokoknya nanti ikutin terus, kita tetap bakal pantau ini sampai selesai. Kalian bantu share juga foto anaknya, dan mungkin ada tetangga yang kenal, saudara yang kenal, siapapun itu yang kenal, info ke admin kita. Dan semoga yang nonton tayangan ini ada salah satu yang mengambil haknya dari Mbak Rika, yaitu merawat bayinya, yaitu Arsy yang kondisinya sekarang umur 1 tahun 2 bulan. Tolong hati nuraninya dilembutkan lagi ya, diikhlaskan untuk mengembalikan anaknya Ibu Rika yang mempunyai hak sepenuhnya 100% atas anak yang dikandung selama 9 bulan dan diperjuangkan selama ini. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.